Halo Gemini, selamat datang di bacaan tentang bulan purnama di Capricorn tanggal 25 Juni tahun 2021. Periodenya bisa panjang atau pendek, tergantung apakah ini resonate atau tidak. Oke, Gemini, kalau kita lihat dari posisi bulan dan matahari, serta kalau kita melihat posisi Venus dan Mars di sini, saya melihat bahwa ini adalah saat yang penting buat Gemini itu untuk mulai melihat posisi keuangan Gemini yang ada sekarang. Karena barangkali memang kebiasaan menggantungkan diri pada pendanaan atau dukungan yang sifatnya sebenarnya milik bersama, tidak hanya punya Gemini, itu kayaknya memang harus ditinjau ulang. Jadi sebenarnya ada kesempatan besar di depan Gemini untuk membuat peluang akan adanya pemasukan atau mungkin pekerjaan baru yang dimana Gemini bisa mengupayakannya sendiri. Tapi memang ini membutuhkan waktu supaya Gemini bisa mempersiapkan lebih jauh lagi apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat pemasukan ini bisa datang tanpa harus mengandalkan satu hal yang milik bersama. Jadi yang milik bersama somehow itu stuck ya. Tetapi ya tidak bisa diandalkan untuk saat ini. Jadi fokuskan pada apa yang bisa menjadi fresh money-nya sekarang. Sepertinya itu yang ingin disampaikan. Dan apapun yang sedang dilakukan saat ini, pelajari baik-baik orang-orang yang berada di sekitar dirimu. Barangkali ada informasi terkait dengan bagaimana seharusnya mengelola keuangan tersebut. Somehow itu yang muncul. Kalau kita lihat dari tarotnya, ya di sini Three of Pentacles ini menunjukkan bahwa memang Gemini tidak bisa lagi berdiam diri terhadap situasi yang stuck ini. Memang harus ada yang dilakukan, seberapapun kecilnya, tapi mulailah untuk membuat perubahan. Terutama jika sekarang katakanlah barangkali ini terkait dengan rumah. Apakah rumah ini milik bersama ataukah harus dibagi berdua? Kalau harus tinggal bersama, bagaimana mengelolanya? Kalau memang ini harus dibagi dua, bagaimana caranya dibagi dua atau dibagi banyak? Itu bagaimana caranya, metodenya harus jelas ya. Karena sepertinya Gemini sudah mencoba untuk mengandalkan kekayaan yang milik bersama, tetapi memang miliknya Gemini juga, hanya saja masih ada kerumitan dengan orang lain dan keputusan yang tidak selaras. Jadi kayak stuck ya, uang ini stuck. Jadi memang ini masalah uang, sepertinya masalah uang, harta atau kepemilikan. Di masa lalu barangkali masih bisa disikapi karena ada anak yang memang harus didahulukan kepentingannya seperti itu. Tapi dengan berlangsungnya situasi di mana ada pemahaman yang lebih jauh tentang apa yang disebut adil, fair, atau mungkin memang ada kaitannya dengan peradilan yang memang kalau memang dibicarakan adalah tentang katakanlah perceraian atau apapun. Saya sebenarnya tidak ingin mengatakan hal tersebut, mudah-mudahan tidak resonate, tapi itu yang keluar di kepala saya. Maka kedepannya memang itu harus diperjelas dulu karena bagaimana bisa membuat perencanaan ke depan kalau pendanaan ini masih stuck. Jadi memang harus ada jalan keluarnya. Dan kayaknya memang Gemini udah nggak tahu lagi caranya bagaimana untuk keluar dari situasi ini. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari kartunya, tampaknya memang barangkali Gemini harus fokus pada apa yang
diupayakan sendiri dan bukan mengandalkan yang milik bersama tersebut, karena orang lain melihat bahwa apa yang sudah dibagi sekarang itu adalah hal yang adil, yang memang fair, sesuai dengan haknya masing-masing. Sorry to say that, tapi kayaknya itu informasi yang keluar dan yang saya pahami dari kartu-kartu yang keluar, ambil hanya jika resonate. Jadi memang berharap ada kekeluargaan ya yang bisa membantu, bahwa bagaimanapun juga apapun yang sudah terjadi, bagaimanapun juga ini masih pernah jadi keluarga, masih ada rasa sayang, rasa peduli. Tapi memang tampaknya kalau dari kartu ini, ambil hanya jika resonate, Gemini masih belum bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sorry to say, saya hanya melihat apa yang ada di kartu. Kalau tidak resonate bukan buat dirimu ya. Tuh agak. Jadi apa kira-kira saran yang atau situasi yang dilihat dari kartu ini? Pertama adalah define life purpose. Jadi kalau menurut saya, apapun situasi yang dihadapi sekarang, kecarut-marutan Gemini yang dihadapi itu semua sudah memang digariskan. Jadi ya memang berat ya, penuh dengan tantangan, tetapi ya ini adalah pelajaran yang harus diambil oleh Gemini, menghadapinya dengan kebesaran hati, itu yang saya lihat. Nah, kalau misalnya berani menerima situasi, tidak lagi mungkin merengek, maaf ya, tidak lagi hanya komplain dan menyalahkan orang, tetapi mencoba sebaik mungkin apa yang bisa dilakukan, maka sebenarnya dukungan kepadamu tuh nggak bisa dibilang kecil. Semua orang juga sebenarnya ingin mendukung dirimu, tapi nomor satu, mereka hanya bisa mendukungmu kalau kamu juga mendukung diri sendiri. That's the point ya. Dan kalau memang sudah mulai melangkah menjadi lebih mandiri, maka sebenarnya kata-kata yang negatif, kok tega-teganya mereka memperlakukan saya seperti itu, bagaimana mungkin saya yang lemah sini dibiarkan mereka. Jadi kata-kata itu yang melemahkan diri sendiri semua dibuang. No, diganti dengan I'm a strong woman, I'm a strong man. Saya bisa menghadapi masalah ini, saya berani, saya bisa menghadapi dunia. Kalau ini memang pelajaran yang harus saya ambil, saya dengan gagah berani menghadapinya dan melaluinya dengan kebesaran hati. Jadi itu sebenarnya yang ingin diajarkan kepada Gemini, supaya tidak kecil hati dengan situasi yang kalau dipikir-pikir Gemini dengan bahasanya Gemini yang sensitif, kok bisa-bisanya begini, kemudian segala macam yang kata-kata yang melemahkan diri sendiri, itu dibuang jauh-jauh ya. Gemini, you are stronger than you thought ya. Itu yang ingin disampaikan. Karena kalau kita merasa tidak mampu, itu membuat kita benar-benar tidak mampu. Kalau kita yakin kita bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan kita, dan banyak sekali kemampuan yang dimiliki oleh Gemini, hanya saja mungkin Gemini belum bisa menemukan bagaimana cara menggunakan kekuatan tersebut. It happens all the time pada semua orang. Barangkali ini hanya saatnya Gemini untuk merasakan hal tersebut. Jadi situasinya sebenarnya meminta Gemini untuk menjawab situasi dengan cara yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi harus punya tindakan yang baru dibandingkan yang lalu. Tapi memang sepertinya sukar banget untuk membuat satu hal yang baru ya, karena tantangannya adalah creativity. Guidance-nya adalah forgiveness, artinya tidak setiap kali membandingkan dengan masa lalu. Jadi kok sekarang saya ngerjain buat receh, dulu saya biasanya ngerjain buat gepokan duit, misalnya begitu. Nah kata-kata itu di kepala kayak mengiang, terus kemudian akhirnya membuat hati sakit dan menjadi lemah. Jangan, kalau memang harus dilakukan dengan receh lagi, lakukan, tapi itu adalah menunjukkan kemandirianmu, dan memang fokusnya adalah solitude. Jangan berpikir tentang mengambil sesuatu dari hal yang masih bundet, kira-kira seperti itu. Jadi milik bersama itu memang belum bisa cair ya, harus diterima, sehingga harus mencari sumber dari tempat lain yang mungkin untuk cair. Jangan mengandalkan sesuatu yang masih belum bisa bergerak.
Karena hasilnya nanti ketika berani untuk mencari penghidupan sendiri dengan caranya sendiri, dengan gayanya sendiri, dan sebenarnya Gemini punya kreativitas yang sangat tinggi tetapi tidak membiarkan kreativitas itu muncul. Nah, begitu itu bisa keluar, bisa dipraktekkan, maka Gemini akan sampai pada level pribadi yang sangat berbeda, yang mandiri, yang penuh percaya diri, yang tidak menggantungkan semua pada sesuatu yang tidak bisa digantungkan. Oke, Gemini, itu yang bisa saya baca. Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.